Di sini kalian akan melihat kompetensi pengetahuan yang akan kalian pelajari, yaitu kompetensi dasarnya, memahami ketentuan bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid bisukun dalam Al-Quran, surah-surah pendek pilihan. Kemudian indikatornya bisa kalian lihat di situ, dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mat, menjelaskan ciri-cirinya, mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan, mengidentifikasi hukum bacaan, dan menyimpulkan cara membaca bacaan. Bacaan mat yang pertama yaitu mat iwat. Secara bahasa, mat artinya panjang dan iwat berarti pengganti. Menurut istilah, mat iwat yaitu mat yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. Bacaan mat di sini menggantikan bunyi fathatain. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh hukum bacaan mat iwat terdapat pada surat An-Nasr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, dalam bacaan tawwaba ini adalah bacaan mat iwat. Tandanya ada fathatain di akhir ayat, tetapi dibaca wakof atau berhenti, bukan tawwaban tetapi tawwaba. Dan khusus fathatain yang berada pada huruf tak marbuto tidak dibaca mat, karena huruf tersebut jika diwakofkan berubah menjadi bunyi huruf H. Contohnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, pada tulisan merah itu rahmatan dibaca rohmah. Jadi tak marbutohnya berubah menjadi huruf H. Mat yang kedua yaitu mat lain. Menurut bahasa, mat berarti panjang dan lain artinya lunak. Menurut istilah, mat lain adalah mat yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, 6 harokat. Contohnya bisa kita lihat pada surat Quraisy ayat 1 dan 2 dan surat Ali Imran ayat 26. Coba kalian perhatikan tulisan merah itu dalam surat Al-Quraisy dan juga dalam surat Ali Imran. Di sana bisa kita lihat contohnya dalam surat Quraisy, Quraisyin dan wasoif. Kalian lihat sebelum huruf mat ya, Quraisyin, Quraisy itu ada huruf berharokat fathah. Dan sebelum huruf ya, huruf mat ya yaitu wasoif, itu ada huruf berharokat fathah, shod yang berharokat fathah, wasoif. Kemudian pada surat Ali Imran ayat 26 bisa kita lihat dalam bacaan yang bertuliskan merah itu al-khair dan syai'in. Nah, itu sebelum huruf ya itu ada huruf yang berharokat fathah. Nah, ini adalah contoh dari mat lain. Mat yang ketiga yaitu mat arid bisukun. Secara bahasa, mat artinya panjang, arid berarti baru atau tiba-tiba ada, dan sukun artinya mati. Sedangkan menurut istilah, mat yang terjadi apabila ada huruf mat waw, alif, atau ya yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. Cara membaca mat arid bisukun ada 3 macam, boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tetapi yang paling utama dibaca dengan panjang bacaan 6 harokat. Kita bisa lihat contohnya di bawah ini pada surat Al-Ma'un ayat 1, surat Yasin ayat 9, dan surat Az-Zumar ayat 20. Yang pertama pada surat Al-Ma'un, coba kalian lihat itu pada
tulisan yang berwarna merah, bitin, itu ada huruf mat ya yang sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, dan sesudahnya ada huruf hidup tapi dibaca wakof. Bitini tulisannya tapi membacanya bitin. Kemudian pada contoh surat Yasin ayat 9, pada bacaan yang bertulis merah itu la yubsirun. Nah, itu ada huruf mat waw, huruf sebelumnya berharokat domah dan sesudahnya ada huruf hidup yang dibaca wakof. La yubsiruna dibaca la yubsirun. Kemudian pada ayat yang terakhir yaitu surat Az-Zumar ayat 20, bisa kalian lihat yang tulisan merah itu ada bacaan al-mi'ad. Nah, itu sebelum huruf matnya adalah alif, sebelumnya ada huruf berharokat fathah dan dibaca wakof. La yukhlifullahul mi'ad. Nah, anak-anak, itulah tadi 3 hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid disukun. Nah, setelah kalian mempelajari 3 bacaan mat ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan yang nantinya dikumpulkan di e-learning, di penilaian pengetahuan ya anak-anak ya. Ini mengidentifikasi hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Ma'un. Nah, tulisan yang merah-merah itu kalian sebutkan hukum bacaannya apa. Cara mengerjakannya, kalian tulis bacaannya dulu, bidin, aliyatin, miskin, lil musallin, sahun, yuro'un, dan al-ma'un. Ini di buku tulis, kemudian kalian sebutkan hukum bacaannya apa. Setelah itu kalian upload tugas kalian di penilaian pengetahuan atau KI3 di e-learning. Oke anak-anak, kalian kalau masih belum paham bisa nanti kalian lihat di buku cetak atau juga nanti bisa berdiskusi di WA group ya anak-anak ya. Oke anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid disukun. Anak-anak semua, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.